Gemuruh ombak di pantai sore itu begitu berbuih. Terasa sesak di dada Ningsih saat ia mengenang kejadian demi kejadian yang menimpa kehidupannya. Nasib buruk itulah sebutan yang pantas disematkan pada dirinya. Selain terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Ningsih juga kerap menjadi bahan ejekan dari teman-temannya lantaran wajahnya yang begitu kusut dan kumal. Tahun ini genap sudah umur Ningsih menginjak 18 tahun. Masa remaja yang biasanya dihabiskan dengan keceriaan. Tapi tidak untuk Ningsih. Dia harus membanting tulang demi membantu meringankan beban orang tuanya. Kehidupan yang keras dan rasa tanggung jawab yang besar menjadikannya tumbuh menjadi gadis yang pemberani. Dia tak takut pada siapapun. Bahkan dia sering terlibat dalam pertengkaran di kelas maupun di kampungnya. Semakin bertambahnya usia, Ningsih semakin tak terkendali. Dia tumbuh menjadi gadis brutal dengan tubuh yang penuh dengan tato. Suatu hari dia terlibat pertengkaran yang besar dengan teman-temannya. Dan lagi-lagi pemicunya adalah mereka menghina keluarga serta merendahkan harga dirinya sebagai perempuan. Hingga akhirnya Ningsih kalah. Seluruh badannya penuh dengan luka, darah keluar dari mulutnya. Mulai dari detik itu juga, Ningsih merasa dendam kepada laki-laki. Dia berkeinginan untuk menghancurkan siapa saja yang sudah menghina keluarganya. Maka setelah kejadian itu, dia bertekad untuk berguru, guna mengebalkan tubuhnya dari senjata tajam. Melalui info yang dia dapat dari salah satu temannya, dia pun berangkat menuju ke rumah Abah Suroso, seorang guru spiritual yang terkenal dengan ilmu kebatinannya. Dan setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Ningsih sampai juga dan bertatap muka dengan Abah Suroso, seorang laki-laki tua yang begitu bersahaja. Abah Suroso seolah tahu akan maksud kedatangan dari Ningsih. Dia juga tahu amarah yang begitu menggebu-gebu yang dipancarkan dari aura Ningsih. Setelah 2 hari Ningsih tinggal di rumah Abah Suroso, kini dia disuruh pulang untuk melaksanakan ritual puasa 41 hari, di mana puasa tersebut terbagi dalam 3 tahap, yang diantara lain setelah puasa 7 hari, Ningsih diharuskan menelan mentah-mentah paku, peluru, serta bahan-bahan yang tak lazim lainnya. Setelah semua dapat dilewati, tibalah tahap kedua, yaitu setelah puasa 21 hari. Dia dicoba dan dites kekebalan tubuhnya dengan cara tubuhnya dilintas truk tronton. Allahualam, semua bisa terlewati dan tentu saja harus memakai mantra-mantra khusus yang dibaca oleh Ningsih. Tibalah saatnya hari yang ditunggu-tunggu, tepat di malam ke-41 hari puasa Ningsih. Dan malam itu bertepatan dengan malam 1 suro, dan ritual untuk menyempurnakan ilmunya adalah dia harus berendam di pantai selatan selama 7 hari 7 malam. Dan selama itu pula dia diharuskan untuk tidak makan dan minum. Adapun syarat yang harus dijalaninya adalah tidak boleh menoleh ke kanan dan menoleh ke belakang meski ada gangguan apapun. Memang begitu berat, tapi dia bertekad. Ambisi dan sifat keras kepalanya lah fondasi yang kuat dalam menjalani semua ini. Hari itu selesai sudah ritual-ritual yang dia jalani. Abah Suroso bahkan mengangkatnya sebagai murid terbaik lantaran dapat menyelesaikan ritual dengan sempurna. Sehingga Ningsih kini mempunyai ilmu kebal bacok dan kebal senjata apapun. Dengan berbekal ilmu kekebalan yang dimilikinya, tak ada lagi yang bisa menandinginya. Semua orang pun tunduk serta takut bila berhadapan dengan Ningsih, wanita arogan dan ambisius. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit.
Wajar saja kalau di umurnya yang ke-52 tahun itu, dia sering sakit-sakitan. Tapi menjadi tak wajar kalau Ibu Ningsih berperilaku aneh pada malam hari. Dan akhirnya Ibu Ningsih pun meninggal secara tak wajar. Dan parahnya lagi, Ibu Ningsih meninggal lantaran terkena ilmu santet, di mana santet itu ditujukan untuk Ningsih. Tapi naas, takdir berkata lain. Mengetahui hal tersebut, Ningsih bertekad untuk membalas dendam pada seseorang di balik kematian ibunya. Tekadnya sudah bulat. Kalau dulu dia hanya menguasai ilmu kekebalan, tapi kini Ningsih ingin menguasai ilmu santet, guna-guna, dan ilmu hitam lainnya. Dengan modal yang sudah mumpuni, maka dengan cepat Ningsih menguasai ilmu hitam yang diajarkan oleh Abah Suroso. Kesombongannya semakin menjadi-jadi, dan dia sudah menghilangkan satu nyawa berkat ilmunya tersebut, yang tak lain adalah pelaku santet ibunya. Beranjak dewasa, ilmu hitamnya terkenal kemana-mana. Tiba lagi ini dia bertemu dengan seorang laki-laki yang meminangnya. Sutaji. Dialah satu-satunya orang yang mau menerima sisi gelap dari Ningsih. Sutaji begitu mendukung profesi istrinya itu, meski bertentangan dengan syariat Islam. Begitu banyaknya manusia yang sudah disantet Ningsih. Semakin banyak manusia yang menjadi korbannya, malah dia semakin bangga. Cincin perewangan Ningsih semakin hari semakin bertambah banyak, dan mereka akan meminta upah pada Ningsih, yaitu janin dari rahimnya. Maka tak heran di pernikahannya yang ke-10 tahun, Ningsih belum juga menimang seorang bayi sekalipun. Itu karena calon-calon bayi tersebut akan keguguran pada umur 6 minggu. Bahkan, Ningsih dapat melihat dengan jelas cincin tersebut menjelati darah yang keluar dari jalan rahimnya. Setelah cincin tersebut diberi makan, maka kekuatan Ningsih pun semakin bertambah tak tertandingi. Bahkan, dukun-dukun yang lain mengakui dan tunduk akan keampuhannya. Hingga tepat pada umurnya yang menginjak umur 53 tahun, hidayah pun datang padanya. Setelah dia dikhianati oleh Sutaji. Sutaji telah tega mencuri barang pusaka miliknya, pemberian dari Mbah Suroso. Barang tersebut begitu berarti baginya. Tak hanya mencuri, Sutaji juga membawa wanita lain ke rumahnya. Dia benar-benar mengalami kehancuran saat itu. Separuh dari jiwanya kini telah pergi, dan sialnya Sutaji tak bisa disantet oleh Ningsih karena dia membawa penangkal dari ilmunya. Suatu malam dia mendapatkan pasien dari luar kota. Pasien tersebut menginginkan musuhnya untuk dibunuh secara pelan-pelan. Karena ini adalah profesinya, maka Ningsih pun menerimanya, karena dia yakin akan menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Tapi sayangnya dugaannya itu salah, karena korbannya kali ini didampingi seorang kiai. Entah kenapa santet yang dikirimnya berkali-kali mental, bahkan Ningsih hampir tersungkur saat adu ilmu kesaktian. Malam itu seperti mimpi buruk untuknya. Dia ditantang dan diancam oleh para kiai yang mendampingi korbannya. Meski sudah terluka parah, Ningsih pantang mundur. Kembalilah ke jalan Allah, Neng. Maka aku akan membebaskan, kata Pak Kiai yang sudah membuatnya seperti terbakar. Tapi lagi-lagi Ningsih menolak, karena dia merasa bukan pecundang. Hingga akhirnya dia pun pingsan dan tak tersadarkan lagi. Sekelompok anak kecil itu membawa Ningsih keluar dari rumah. Dan wallahu alam, setelah tersadar Ningsih mendapati rumahnya sudah terbakar dan beberapa pekerja di dalamnya ikut terpanggang.
Hanya keajaiban dari Yang Kuasalah, Ningsih masih bernafas hingga sekarang. Setelah kejadian tersebut, Ningsih masih saja memberontak. Dia masih bertahan pada ilmu sesatnya. Meski azab dari Allah sudah mulai ditunjukkan, tapi dia pantang untuk bertobat. Setiap malam tubuhnya seperti kepanasan, lehernya seperti dicekik, dan bayangan hitam selalu mengintainya. Butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat hatinya terbuka, dan akhirnya Ningsih benar-benar bertobat. Hidayah datang kepadanya lantaran Allah masih menyayanginya. Kini Ningsih menjadi pengobat bagi para korban ilmu santet dan ilmu hitam lainnya. Allah Maha Pemurah. Allah juga mengirim seorang laki-laki yang menyayanginya dan membimbingnya dalam jalan kebenaran. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.